Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Maharani dari kelas PAI A2. Dalam rangka memperingati Lomba Gema, di sini saya akan membawakan perlombaan yaitu media pembelajaran pendidikan Islam dalam Revolusi 4.0. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tema kejujuran dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejujuran dan kawan saya yang bernama Amani akan menjelaskan tentang keadilan. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kakak dan kalian dalam keadaan sehat ya. Berbicara mengenai pembahasan yang tadi, di sini kakak akan menjelaskan tentang kejujuran. Mungkin dari kita tidak asing ya untuk mengenal kata kejujuran. Dari sejak kecil, mulai TK, kita sudah diajarkan mengenai pembahasan kejujuran. Kalau adik-adik tahu, apa sih kejujuran itu? Nah, di sini kakak akan menjelaskan, yaitu kejujuran adalah merupakan sesuatu perbuatan yang lurus hati, yang dimana setiap orang menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya, menjelaskan sesuatu yang sesuai fakta, dan tidak berbohong. Utamanya seperti itu. Kadang kita sering ya menemui orang yang berbohong, walaupun kita sendiri sudah tahu. Tapi bukan berarti kita harus menirunya dong. Dari kecil sampai sekarang mungkin tidak asing kita bertemu dengan orang yang berbohong. Tapi kalau adik-adik tahu, perbuatan yang tidak jujur itu merupakan sesuatu yang sangat mencelakai diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, mengapa kejujuran ini sangat penting untuk diterapkan sejak kecil, sejak dini, supaya jika kita beranjak dewasa, kita bisa memilah-milah, mana yang jujur, mana yang bohong. Nanti di situ akan terlihat. Jika kita sudah terbiasa berbohong sejak kecil, maka nanti akan terbawa sampai besar. Dan itu akibatnya sangat fatal. Jadi kakak harap adik-adik di sini harus wajib untuk melakukan akhlak yang terpuji, yaitu kejujuran. Jadi setelah mengetahui pengertiannya dan pembahasannya, kakak akan menunjukkan suatu dalil yang menunjukkan bahwa kejujuran itu sangat dan sudah tercantum di Al-Quran yang terdapat di surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jika adik-adik sudah mengetahui bahwa sudah jelas ada dalil yang terdapat di Al-Quran mengenai kejujuran, sebaiknya kita wajib dan harus melakukan suatu akhlak terpuji, yaitu kejujuran. Jadi mungkin adik-adik masih banyak yang ragu ya mengenai kejujuran. Oh, aku takut jujur, nanti aku dimarahin. Sudah, kata-kata seperti itu sudah tidak dapat lagi diterima. Kalau seumpama kita sudah terbiasa berbohong, itu nanti besarnya sangat berbahaya ya adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik bisa menerapkan kejujuran yang sangat penting di hidup kita. Mungkin banyak cara yang dilakukan untuk menerapkan kejujuran. Contohnya saja di rumah. Umpama nih adik-adik diberikan uang saku sama ibunya. Nah, diberikan 5.000. Ibu bilang, nak jangan dijajanin semua ya, nanti kembaliannya kasihin ke ibu, ditabung. Nah setelah kalian pulang, sebenarnya sudah ada tuh kembalian dari uang saku yang kalian buat sekolah, tapi kalian berbohong. Lah kalau kayak gitu gimana? Lebih baik uang itu yang masih tersisa, yang masih adik-adik punya, itu sebenarnya harus dikasihkan kepada ibu. Nah, itu adalah contoh penerapan kejujuran yang paling sederhana yang bisa diterapkan di rumah.
Dan yang kedua, jika di sekolah, mungkin kalian ada yang lagi ulangan, mungkin lupa dengan pelajarannya, akhirnya kalian menyontek. Itu sangat perbuatan yang tidak terpuji. Dan sudah dijelaskan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat bermanfaat jika kalian terapkan sejak dini. Jadi kalau seumpama kalian ulangan, itu sangat tidak diharuskan oleh menyontek, karena itu merupakan sesuatu perbuatan yang bohong. Berarti kalian sudah melanggar aturan kejujuran seperti itu. Jadi lebih baik kalau kalian ulangan, kalau tidak bisa mengerjakannya, sudah lebih baik pakai pikiran yang sudah ada apa adanya. Jadi kalian tidak boleh menyontek. Itu penerapan di sekolah. Sepertinya gampang ya kita ngomong jujur, tapi mungkin adik-adik kalau merasakan sesuatu yang ganjal mungkin akan berbohong. Nah, maka dari itu kakak menyarankan kalian untuk tidak berbohong dan menerapkan sifat kejujuran. Seperti itu adik-adik. Mungkin kakak harap ya kalian kedepannya harus menerapkan perilaku kejujuran untuk bisa bertahap ke dewasa, agar bisa lebih baik, tidak berbohong. Kalau kita berbohong, itu nanti kita akan tidak dipercaya oleh teman gitu, kita tidak amanah, nanti dititipkan barang ini, adik-adik melanggarnya, itu kan sudah merusak pemikiran dari orang lain. Nah, maka dari itu kakak sangat mengharapkan kalian bisa berbuat jujur sejak kecil, diterapkan seperti itu. Baik adik-adik, semoga penjelasan dari kakak bermanfaat. Dan selanjutnya, teman kakak akan menjelaskan mengenai keadilan. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selama pandemi ini baik kakak maupun kalian yang ada di rumah sehat-sehat terus ya. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Izza barusan. Dan kakak akan menjelaskan materi tentang keadilan. Jadi kalian pasti bertanya-tanya, keadilan? Apa hubungannya dengan kejujuran? Bukannya keadilan itu hanya berhubungan dengan sidang saja, terus berhubungan dengan pengadilan saja, berhubungan dengan rapat, keadilan ya kebijakan gitu. Enggak. Keadilan itu artinya ya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah orang yang mampu bukan menyamaratakan, tetapi memberikan sesuatu berdasarkan porsinya atau berdasarkan ukurannya. Nanti kakak jelaskan di belakang ya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada cuma karena temannya saja, persamaan sukunya maupun bangsanya, seperti itu. Terus ada dalilnya nggak Kak di Al-Quran? Ada dong. Kakak bacakan dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. A'dilu huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya
Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Kita lanjut. Terus gimana caranya Kak nerapkannya di kehidupan sehari-hari? Cara nerapkannya itu banyak, tapi Kakak ambil contoh paling sederhana. Nah, misal kalian punya adik. Kalau yang udah punya adik, adiknya 2 atau adiknya cuma 1, kalian itu dititipkan uang oleh ayah kalian, misal 400.000. Nah, tolong ya dibagi sama adik-adiknya. Nah, ayah kamu itu ngomong, nyisihkan buat kamu ambil 200 ya buat persediaan sekolah nanti, karena sekolah kamu lebih tinggi, misal kamu sudah SMA atau kamu sudah kuliah. Nah, nanti kamu harus membaginya rata. Kalau adik kamu misal ada 2, yang pertama ini sekolahnya udah tinggi, misal udah SMP, kamu kasih uangnya 100.000. Nah, kalau adik kamu yang masih kecil, kayak masih SD, kasih 50.000. Loh, Kak, kok banyak sekali 50.000 untuk anak SD? Bilang ke adik kamu, adik, ditabung ya, jangan dihabiskan semua. Nah, itu salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari. Cara untuk berbuat adil ke anggota keluarga dulu. Kenapa Kak harus ke anggota keluarga dulu? Karena seperti yang dibilang oleh para ulama, keluarga adalah madrasah pertama anak. Bener kan? Jadi kalian harus menerapkannya dari paling dasar dulu di mana kalian hidup sehari-hari. Kita lanjut ya. Yang terakhir, penerapannya lebih luas lagi. Pasti kalian itu hidup di sebuah lingkungan kan? Nah, kalian tuh pasti punya tetangga, RT, RW, atau orang yang tinggal satu kelurahan dengan kalian. Jadi, cara nerapinnya di lingkungan itu gimana, Kak? Sebenarnya lumayan gampang. Kalian kalau muter musik, kalau misalnya kalian itu gak suka pakai headset, ada orang yang suka pakai speaker. Tapi diperhatikan, kalau kalian punya, apa harus kayak gitu sih, Kak? Sebab tetangga itu punya hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Jadi, sekian dulu ya. Ada satu lagi. Kakak punya kuis buat kalian. Yeay. Kita mulai ya. Kuisnya adalah dalil dari materi di atas, materi keadilan dan kejujuran, itu ada dalam surah apa? Ayo, kakak kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nah, bagi adik-adik yang jawabnya A, sayang banget, kalian keliru. Bukan Al-Maidah ayat 4. Bukan. Lah, terus yang mana, Kak? Yang C dong. Al-Maidah ayat 8. Kan kakak sudah ngomong tadi di depan. Nah, sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih ya udah mendengarkan penjelasan kakak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.